Pada abad ke-16, di ujung Pananjung, Pangandaran, berdirilah sebuah kerajaan bernama Pananjung. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Anggalarang dan permaisurinya, Dewi Siti Samboja, yang kelak dikenal sebagai Dewi Rengganis. Mereka dibantu oleh patih setia bernama Arya Kidang Pananjung. Raden Anggalarang mendirikan kerajaannya atas restu ayahnya, Prabu Haur Kuning dari Galuh. Namun sang ayah meragukan keberlangsungan kerajaan tersebut dan meramalkan bahwa Pananjung tak akan bertahan lama. Kerajaan Pananjung sempat berjaya. Rakyatnya hidup makmur berkat pertanian dan perikanan yang dikembangkan oleh Arya Sapi Gumarang. Sayangnya, ramalan sang ayah menjadi kenyataan. Kelompok Bajo menyerbu secara diam-diam dan menghancurkan kerajaan. Patih Kidang Pananjung dilumpuhkan, istana hancur, dan Raden Anggalarang terpaksa melarikan diri ke wilayah yang kini dikenal sebagai Babakan. Namun keberadaannya di sana diketahui oleh Bajo. Raden Anggalarang terus melarikan diri bersama rombongan ke arah barat menuju Cikembulan dan terus menyusuri pantai hingga tiba di Batu Hiu, mencari tempat perlindungan sambil mengamati situasi. Namun para Bajo terus memburu hingga terjadilah pertempuran sengit di Pasir Iuri. Raden Anggalarang tewas dan jasadnya diarak oleh musuh sebagai simbol kemenangan. Dewi Rengganis yang kini sendiri tetap melanjutkan perjalanan bersama Mama Lengser. Mereka sampai di Sungai Citandui dan ditolong oleh seorang jajaka tukang rakit yang membantu mereka menyeberang. Namun keesokan harinya, Dewi Rengganis menemukan tubuh sang jajaka tergeletak tak bernyawa di sebuah anak sungai yang kemudian dikenal sebagai Patimuan. Ia terus berjalan ke selatan hingga ke Pegunungan Tunggilis. Di sana, ia menangis dan bertapa. Dalam keheningan, suara gaib menyuruhnya menyamar menjadi seniman ronggeng dan membentuk rombongan seni doger. Dewi Rengganis pun menyamar sebagai Waranggana, mengajak pemuda setempat membentuk rombongan seni ronggeng gunung. Mereka tampil di malam hari dan bersembunyi saat siang, menghindari para Bajo. Sementara itu, Prabu Haur Kuning mengutus Raden Sawung Galing mencari anaknya. Saat dalam pencarian, ia menemukan pertunjukan ronggeng gunung yang aneh dan mencurigai Mama Lengser. Setelah penyelidikan, terungkap bahwa kelompok itu adalah rombongan Dewi Rengganis yang menyamar. Sawung Galing kemudian bergabung dan menceritakan asal-usulnya sebagai utusan kerajaan Galuh. Rasa iba dan cinta pun tumbuh. Raden Sawung Galing akhirnya mempersunting Dewi Rengganis. Namun, mereka tetap mempertahankan identitas rombongan seni yang sudah terbentuk. Di siang hari, Dewi Rengganis menyamar sebagai petani dan berpindah-pindah bersama warga hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bagolo, sambil tetap menggelar hiburan malam bernama Mamarung. Pertunjukan ini bukan sekadar seni, tetapi juga strategi pertahanan dari musuh. Lagu-lagunya disusun berdasarkan kisah perjalanan Dewi Rengganis dan penderitaannya. Legenda ini diperkuat temuan reruntuhan Candi Ronggeng di Desa Sukajaya, Pamarikan, Pangandaran, lengkap dengan arka dan alat musik kuno, yang dipercaya berkaitan erat dengan asal-usul kesenian ronggeng gunung.